Kairo adalah tempat yang ramai selama bulan Ramadan, dan banyak orang berlalu lalang dengan fanus mereka yang indah. Lalu seorang remaja perempuan bernama Amira sedang berjalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Amira terpikat oleh keindahan fanus yang berwarna-warni yang terlihat di sekitarnya. Dia tidak bisa berpaling dan terus berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang ramai. Sementara sedang berjalan, Amira bertemu dengan seorang kakek yang duduk di depan toko kecil. Kakek itu melihat keindahan fanus di matanya dan berkata, "Apa kamu suka fanus?" "Ya, sangat," jawab Amira dengan senyum lebar. "Maka kamu harus membuat salah satu untuk dirimu sendiri," kata kakek itu dengan nada lembut. Amira merasa sedikit bingung. "Tapi, bagaimana saya bisa membuat fanus?" tanyanya. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Saya bisa mengajarimu. Ayo masuk ke dalam toko saya." Kakek itu membawa Amira ke dalam tokonya yang kecil dan memperlihatkan berbagai bahan yang digunakan untuk membuat fanus, termasuk kertas, cat, lem, dan hiasan lainnya. Kakek itu mengajari Amira bagaimana membuat pola pada kertas, mengguntingnya, menempel hiasannya, dan memberi warna pada fanus. Amira belajar dengan tekun dan semangat, meskipun dia merasa kesulitan pada awalnya. Setelah beberapa jam, Amira berhasil menyelesaikan fanus pertamanya. Dia merasa bangga dan senang karena bisa membuat fanus yang indah. Kakek itu kemudian mengajari Amira cara membawa fanus dengan tangan, sehingga fanus itu tidak mudah rusak. Setiap malam, Amira berjalan-jalan di sekitar kota Kairo dengan fanus yang dia buat dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Orang-orang bertanya kepadanya di mana dia mendapatkan fanus itu, dan Amira dengan bangga menyatakan bahwa dia membuatnya sendiri. Suatu malam, Amira menemukan seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Amira bertanya kepada apa yang terjadi, dan anak itu menjawab bahwa dia kehilangan fanusnya. Anak itu sedih karena fanus itu diwarisi dari kakeknya dan sangat berharga baginya. Amira merasa iba dan memutuskan untuk membantu anak itu. Dia menanyakan ciri-ciri fanus itu dan pergi mencarinya di sekitar kota. Setelah beberapa lama, Amira menemukan fanus itu dan memberikannya kembali kepada anak kecil tersebut. Anak itu sangat senang dan terharu. Dia berkata kepada Amira bahwa dia sangat berterima kasih karena telah membantunya menemukan fanus yang berharga. Dia kemudian juga berkata, "Kakak sangat bersemangat sekali mencari fanus ini. Saya ingin seperti kakak suatu hari nanti." Mendengar kata-kata itu, Amira merasa sangat tersentuh. Dia merasa bahwa semangatnya telah mempengaruhi anak kecil itu untuk menjadi lebih semangat dan tekun dalam kehidupannya. Setelah itu, Amira merasa semakin bersemangat dan tekun dalam membuat fanus. Dia mulai menghasilkan lebih banyak fanus dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia bahkan mengajarkan beberapa orang cara membuat fanus, sehingga tradisi ini bisa terus berlanjut di masa depan. Amira belajar bahwa semangat dan tekun sangat penting untuk mencapai tujuan. Dia juga belajar bahwa membantu orang lain dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Suatu malam, Amira terbangun dari tidurnya dan melihat luar jendela. Dia melihat banyak fanus yang diterbangkan ke langit, memberikan keindahan dan semangat Ramadan di kota Kairo. Dia merasa bahagia dan bersyukur atas pengalaman yang telah dia dapatkan dan membuatnya menjadi lebih baik sebagai individu. Ketika bulan Ramadan berakhir, Amira merasa sedih karena waktu yang indah itu harus berakhir. Namun dia tahu bahwa semangat Ramadan, semangat kerja, dan semangat membantu orang lain akan selalu ada di dalam hatinya dan akan membawanya pada kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Dari kisah Amira, kita belajar bahwa semangat dan tekun adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, dan membantu orang lain dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kita juga belajar
tentang nilai-nilai yang dipegang oleh tradisi Vanus Ramadan di Mesir, dan bagaimana tradisi ini telah bertahan selama berabad-abad, membawa keindahan dan semangat ke kota Kairo selama bulan Ramadan.